Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang static routing yang ada di pertemuan 10. Teman-teman bisa buka modulnya di pertemuan 10 static routing ya. Kemudian apa itu static routing? Nanti kita akan bahas secara teori. Sebenarnya udah bahas ya secara teori tentang routing statik itu di pertemuan sebelumnya. Cuman di sini kita akan lebih detail dan juga kita akan praktekkan. Karena saya sekarang akan lebih mempraktekannya saja ya, biar nanti teorinya sama dosen kalian saja jelaskannya. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau yang punya Cisco paket tracer dibuka. Apa yang kita perlu lakukan? Kita akan mencoba yang ada di modul ya. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa dalam static routing ini fungsi utamanya adalah menghubungkan antara jaringan yang berbeda menjadi satu jaringan. Dari A, B gitu. Itu kan beda jadi satu, kayak gitulah contohnya. Nah, kita mulai praktek. Di sini kita harus siapkan beberapa dulu alatnya nih. Ada routernya. Ada device di sini, kemudian klik router. Router yang saya gunakan adalah router PT. Sekali lagi, yang router yang saya gunakan adalah router PT. Kemudian ada switch. Saya pakai yang biasa yang 2960 24 TT. Ini ada dua switch. Kemudian ada 4 komputer, 1 2 3 4. Nah, setelah itu saya akan memberikan nama dulu deh. Untuk ini PC1, IP-nya 192.168.2.2/24. Copy aja lah biar cepat. Kemudian PC2 itu /254. Ini ntar saya tulis 2. Kemudian PC3 10.2 dan PC4 terakhir 10.254. Nah, kalau misalkan udah selesai penamaan ini, lanjut ke penamaan yang lain ya. Fungsi penamaan ini untuk mempermudah kita ketika membuat sebuah jaringannya. Klik ini untuk penamaan flash node. Untuk switch sendiri, IP-nya bukan IP switch sebenarnya, itu IP jalurnya, jalur yang dilalui oleh switchnya. Iya, dari komputer ke router lewat switch itu jalurnya ini 192.8.2.0/24. Kemudian yang sebelah kanan 192.10.0/24. Kemudian router untuk sebelah kiri. Nah, ini yang paling penting 192.8.2.1. Ini yang jadi gateway ya, yang jadi gateway atau tujuan dari IP yang ada di klien. Kalau yang sebelah kiri kan 2.2. Nah, itu gateway-nya itu tujuannya ke 2.1 ini sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ya sebelah kanannya punya gateway-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, oke, udah selesai. Baru kita akan menggunakan pengkabelan. Pengkabelan adalah ada dua cara yang paling cepat. Bisa menggunakan automatical choice connection type. Tinggal klik dari router ke switch kayak gini, atau mau cara manual menggunakan strike atau cross juga bisa. Yang jelas kalian harus ngatur fast end nya ini tersusun. Ini kan ada banyak. Nah, kalian ngisinya dari yang paling atas dulu atau paling bawah dulu, nggak apa-apa, yang penting tersusun. Udah 2, 3, 4, 5, 6, nah tersusun. Jangan sampai kalian klik yang FA2 ke PC1 kayak gini. Kemudian
ketika F2 nya sudah dipakai, kalian tiba-tiba klik F7 gitu. Kalau kaliannya ingatnya bagus mah nggak masalah, cuma kalau pengingatannya biasa aja kayak saya ya mending disusun aja gitu, tersusun lah 2, 3, 4 sekian kayak gitu. Nih tuh FA2 ke sini kayak gini. Ini paling mudah. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyeting dulu komputernya sesuai dengan IP yang kita buat, yang kita tentukan. Klik desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.2.2. Aduh, ke enter. 192.168.2.2/24 tuh ini netmasknya. Gateway-nya, nah gateway-nya itu apa? Gateway-nya itu ini yang ada di router 192.168.2.1. Kenapa nggak 2.0? Karena 2.0 itu jalurnya, sedangkan tujuannya itu adalah gateway gitu. Ibarat komputer ini adalah sebuah bis dan gateway ini ada terminal, maka bis ini akan menuju ke terminal. Bagaimana dia menuju ke terminal? Menggunakan jalur yang udah ditentukan, yaitu jalurnya ini yang ada di switch ini kayak gitu. Oke, ini udah selesai. Lanjut lagi ke komputer lainnya. Oke, kemudian satu lagi di komputer yang berbeda IP-nya. Ini kenapa 10.1 gateway-nya bukan 2.1? Ya karena ini IP-nya juga udah beda gitu, dari segi IP-nya juga udah beda. Dia pakainya yang 10.1 yang sebelah kanan. Ya bahkan gateway-nya juga beda gitu, IP yang pakai juga beda, nggak sama kayak gitu. Nah, 8, 10, 254, 192, kok 192, 254. Nah, gateway-nya 92.168.10.1 seperti itu. Ini pada konsepnya sebenarnya antara jaringan komputer PC 1 dan 2 udah bisa terhubung. Itu udah sukses. Begitu juga dengan PC 3 dan 4 itu sukses. Tetapi ketika kita akan mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3 itu in progress and violate. Mau dari PC 2 ke PC 4 juga sama. Itu akan violate. Kenapa? Karena di sini kita belum meroutingkan antara IP yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Itu kenapa kita pentingnya menggunakan router gitu. Seperti itu. Ini kita hapus dulu. Lalu bagaimana cara kita mengaktifasinya atau mengkonfigurasikannya? Kalian klik routernya, pilih config. Di sini yang perlu kalian lakukan adalah menyeting dulu bus Ethernetnya atau IP untuk port yang digunakan. Untuk FA0/0 itu digunakan untuk ini 192.168.2.1. Kenapa ada FA/0? Ya ini portnya yang ini titik merah itu namanya FA0/0 untuk sebelah kiri. Soalnya kalau untuk sebelah kanan ada lagi itu FA1/0. Karena ini FA0/0 berarti dia menggunakan kubu yang sebelah kiri, yang ujungnya 2.0 itu. Kemudian kalian isi dulu IP-nya. IP-nya apa? IP-nya ini udah ditentuin, yaitu IP-nya adalah gateway yang digunakan oleh komputer 2.1. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian nyalakan, tinggal klik on aja. On. Nah, kemudian satu lagi 192.8.10.1 and tab, kemudian port statusnya di checklist. Nah, meskipun ini sudah hijau, tetapi ini masih belum bisa menyelesaikan progres. Ini akan selalu seperti ini, violate gitu. Kenapa? Karena kita baru menyeting IP-nya, belum sampai ke routing. Bagaimana cara kita ngerouting? Klik lagi. Pada sini ada bagian routing, ada menu routing, ada pilih status. Nah, saya jelaskan di sini sedikit. Ada network, nextpath, dan nexthop. Network itu adalah IP awal yang kita gunakan 192.8.2.1.
atau jalurnya ini, jalur yang dilalui gateway ini 2.0, kita akan dari sini mau mengirim pesan ke sini ke jalur 10.0. Nah, penjelasannya kayak gini. Dari network, dari jalur yang kita pakai sekarang, next masknya berapa? 255, 255, 255.0. Next hopnya berapa? Next hop itu IP tujuannya. Dari yang 2.0 ini, dari jalan ini tuh kita mau ke jalan apa? Nah, kita sebutin tujuannya di sini. Yang ditulis tujuannya itu IP apanya, yaitu IP gateway-nya atau IP jalur tujuannya. 192.168.10.1 kalau 1.0. Kenapa titik 0? Karena yang kita gunakan jalurnya gitu, bukan 10.1. Kalau 10.1 tuh gateway yang digunakan oleh kliennya gitu, atau PC-nya, PC3 atau PC4. Nah, seperti ini. Sekali lagi yang perlu diingat adalah IP awalnya berapa, netmasknya berapa, sama IP tujuannya berapa. Kalau sudah klik add, seperti ini saja sebenarnya sudah berhasil. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan router yang banyak, kalian perlu menyeting di bagian ini lagi dan add lagi untuk menambahkan routingnya. Ya, kita coba kirim pesan. Nah, perlu diketahui biasanya dalam pengiriman pesan itu pasti ada violetnya dulu. Kalau lebih dari 3 kali violet itu artinya emang beneran violet. Tapi kalau misalkan yang udah bener fix, itu violetnya cuma sekali udah itu sukses. Kalau nggak violet 3 kali udah itu sukses. Biasanya kayak gitu. Ini misalkan saya mau kirim pesan dari PC2 ke PC3. Nah, ini kan in progress violet. Kita coba sekali lagi dari PC2 ke PC3. Itu sukses. Artinya berhasil. Dan kalau udah sukses, dia bakal sukses terus. Itu nggak bakal violet. Ini berlaku juga nih, contoh dari PC1 ke PC4 itu in progress violet. Kemudian kita coba sekali lagi. Nah, sukses. Kalau misalkan violet terus, itu artinya emang bermasalah. Seperti itu. Ini udah bisa terhubung, sukses. Ini dari sini juga, sini sukses. Ketika kita ketemu violet, apa yang perlu kita cek lakukan? Langkah pertama pengecekan ketika kita menemukan violet di sini ya. Ini kan sukses ceritanya kalau violet. Yang pertama adalah cek IP-nya, IP komputernya. Apakah IP ini sudah sesuai dengan yang ada di sini? Apakah gateway yang digunakan adalah gateway ini, routernya, atau router sebelahnya? Ini perlu diperhatikan. Kemudian dari router, yang perlu diperhatikan adalah routing statiknya. Apakah networknya benar ini? Apakah network tujuannya benar ini? Itu perlu diperhatikan. Seperti itu. Oke, itulah untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.